menjadi guru berprestasi, berdedikasi pendidikan menengah di daerah khusus tahun 2016 memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh saya. Tetapi saya mencoba awalnya untuk membuat sesuatu gitu, mengangkat khasanah alamnya. Mumet juga dengan gaya pembelajaran yang monoton, akhirnya saya bikin suatu karya inovasi. Bagaimana caranya mengatasi keterbelakangan dengan alat dan bahan yang sangat terbatas. Saya membuat kertas lakmus yang sederhana begitu dari bahan-bahan yang ada di alam. Guru itu berinovasi dan selalu mengembangkan kreativitasnya, sehingga dalam pendidikan itu akan ada suatu perubahan-perubahan yang bisa untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Kalau siswa diajar oleh guru yang hebat, kompetensi siswa itu akan naik secara signifikan. Sebaliknya, kalau siswa diajar oleh guru yang tidak kompeten, maka kompetensi siswa akan turun drastis. Mengabdi di daerah terpencil yang terletak di sebuah pulau kecil, jelaslah merupakan sebuah tantangan yang tak mudah dibayangkan. Selain harus beradaptasi dengan semua keterbatasan fasilitas, masih harus berhadapan dengan kerasnya kehidupan pesisir. Sementara pendidikan adalah jalan terbaik meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya adalah seorang guru SMA Negeri 1 Siberut Utara yang berada di Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di sini saya terpanggil mengajar karena saya merasa siswa-siswi saya yang polos dan lugu, yang jauh dari orang tua, sangat membutuhkan figur seorang guru yang bisa menjadi tempat curhat bagi mereka, bisa menjadi sahabat tempat bagi mereka, bisa menjadi guru yang penuh multitalenta, guru yang bisa mengajari mereka saat mereka susah karena mereka jauh dari orang tua. Sehingga dengan kedekatan itu saya merasa sangat sulit bagi saya untuk berpisah dengan mereka. Akhirnya bagi saya SMA Negeri 1 Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah nafas saya, hidup saya, dan nyawa saya di sini. Siberut Utara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Dari ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang, Pulau Siberut bagian utara dapat dijangkau menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh 3,5 jam. Jika dengan kapal biasa menghabiskan waktu 1 malam, melawan ombak tinggi dan terkadang badai, serta jadwal kapal yang tidak beroperasi setiap hari. Mengajar di daerah permukiman terpencil dan tertinggal atau yang disebut daerah khusus telah membawa Vivi Wirni mendapatkan predikat sebagai guru berdedikasi pendidikan menengah di daerah khusus tingkat nasional 2016. Ibu dua anak ini dihadapkan pada berbagai persoalan, situasi, dan kondisi yang cukup sulit. Antara lain geografis, sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan di pihak lain dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut tanggung jawab, loyalitas, serta semangat tinggi atas pengabdian. Semuanya ditempuh karena pengabdian demi mencerdaskan generasi masa depan bangsa. Alam Mentawai bagaimana ombaknya, terkenal sebagai ombak surfing terbaik di dunia, ombaknya tinggi, sehingga karya ilmiah yang saya bawa untuk lomba kemarin berjudul Perjuangan Kartini Tangguh Mengantarkan Ilmu, Bertaruh Nyawa, Menaklukkan Ombak Surfing Terbaik di Dunia. Itu memang tidak gampang yang saya lakukan. Tetapi pernah kaca depan kapal yang saya tumpangi itu pecah sehingga airnya masuk. Saat itu saya mau kembali lagi dari Padang mau ke sini. Semuanya sudah pakai pelampung. Tapi saya yakin Allah adalah penolong saya yang sempurna.
Walaupun memerlukan renovasi di sana-sini, SMA Negeri 1 Siberut Utara telah memiliki bangunan permanen. Pembagian kelas pagi dan siang dilakukan untuk menyiasati kurangnya ruang kelas. Proses belajar mengajar juga masih terkendala oleh fasilitas dan ketersediaan tenaga pengajar. Sebagai guru kimia, dalam seminggu Vivi sendiri mengajar mata pelajaran kimia sebanyak 27 jam dan ditambah mengajar fisika selama 5 jam pelajaran. Vivi juga harus mengatur siasat untuk mengadakan bahan praktikum yang mahal dan terbatas. Ia memanfaatkan potensi alam sekitar seperti bunga kembang sepatu sebagai kertas lakmus atau mengganti peralatan praktikum mortal dan alu dengan pecahan keramik dan palu batu sehingga praktikum kimia pun berjalan dengan lancar. Saya membuat sebuah karya inovasi. Berawal dari satu buah karya inovasi gitu. Karena sayanya bosan gitu, mumet juga dengan gaya pembelajaran yang monoton. Akhirnya saya bikin suatu karya inovasi. Bagaimana caranya mengatasi keterbelakangan dengan alat dan bahan yang sangat-sangat terbatas gitu. Dan membuat pelajaran kimia itu menjadi enjoy dan menyenangkan. Karena selama ini kimia kan pelajaran abstrak. Sehingga siswa yang awalnya tadi cuma tertariknya atau aktif di lokal hanya 5 orang dan itu saja siswanya sehingga semuanya jadi terlibat aktif gitu. Sebagian murid Vivi berasal dari wilayah terdalam Pulau Siberut. Keterbatasan akses membuat mereka harus pergi merantau dan berpisah dengan orang tua serta keluarga. Keterbatasan finansial dan perhatian serta pengawasan dari orang tua berpengaruh pada kemunduran motivasi belajar. Kondisi ini juga diperhatikan oleh Vivi. Yang pertama memang tantangan di sini karena mereka jauh dari orang tua, mereka sangat minim mendapatkan perhatian khusus dari orang tua. Orang tua juga tidak tahu dengan perkembangan anaknya karena mereka untuk datang dari daerahnya ke daerah Siberut Utara ini juga butuh biaya yang mahal. Sehingga ya akibatnya adalah anak-anak di sini, anak-anak saya di sini kadang cuma jajan 50.000 yang mereka dapatkan dari orang tua sudah 2 bulan kiriman tidak datang. Nah akibatnya apa? Kita bisa bayangkan motivasi belajar mereka rendah. Yang kedua mereka kurang makanan. Itu sudah pasti. Apa mungkin karung beras yang kosong mau kita berdirikan? Tentu tidak mungkin saya masukkan ilmu kimia sementara perut mereka kosong. Vivi mengakui sebagai guru yang mengabdi di daerah khusus, ia mendapat penghidupan yang layak. Pemerintah telah cukup memperhatikan kondisi pendidikan dan kesejahteraan guru di daerah khusus. Oleh karena itu, ia tak segan meringankan tangan untuk membantu siswa-siswinya. Reaksi dari para siswa terhadap upaya Vivi merupakan semangatnya, di samping dukungan dari pihak keluarga. Pas yang kita praktek itu, ada juga senangnya, kita enjoy, senang, bersemangat karena kita bersaing dengan teman-teman. Pengabdian Vivi sejak awal bertugas hingga berhasil menjadi guru berdedikasi di tingkat provinsi, berhasil masuk dalam radar pemerintah pusat. Sarjana kimia yang menguasai bahasa Inggris ini maju ke tingkat nasional dan menjadi pemenang pertama Guru Berdedikasi Pendidikan Menengah Khusus 2016. Penghargaan yang diterima Vivi tak saja membanggakan SMA Negeri 1 Siberut Utara, tempat ia mengajar, tapi juga menjadi motivasi bagi guru lain untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas, dan dedikasi. Pada dasarnya, sekolah ini terangkat dengan adanya guru yang berdedikasi di sekolah ini, karena dari sekolah ini. Dan pada umumnya mentor juga sangat bangga. Saya sebagai kepala sekolah tentu lebih bangga lagi dengan adanya guru yang berdedikasi di sekolah ini sampai tingkat pusat. Kita sangat senang sekali. Harapan kita, Bapak Ibu guru juga yang lain bisa termotivasi. Bupati Mentawai menegaskan akan memberikan kesempatan bagi guru-guru yang berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam dunia pendidikan di Kepulauan Mentawai. Kita menyadari memang kalau kita mengembangkan sumber daya manusia terutama pendidikan, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah komitmen para guru. Mungkin yang saya butuhkan soal pendidikan
soal pendidikan itu bisa disekolahkan, tapi komitmen belum tentu. Ya, komitmen itu artinya bahwa mereka menjadi guru profesional, ya, betul-betul guru profesional, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini, anak-anak bangsa yang tinggal di Mentawai. Nah, yang kedua adalah baru kita bicara soal pendidikan guru. Ya, kalau wawasan guru itu sempit, bagaimana bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak-anak didiknya? Kemampuan Vivi Wirni menciptakan bahan-bahan praktikum serta cara belajar mengajar yang inovatif telah menumbuhkan motivasi para pelajar untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Inovasi tidak hanya hadir di daerah terpencil atau daerah khusus, tetapi juga datang dari sekolah untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Metode pembelajaran yang inovatif juga berhasil diterapkan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul yang memacu para peserta didik untuk bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar.